Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah suatu SUV atau crossover kecil yang biasanya termahal di kelasnya. Namun khusus untuk yang ini berbeda. Yang ini harganya sudah setara dengan lawan-lawan sekelasnya. Ya, hampir. Ini adalah Mazda CX-3 yang tipe Sport. Ya, biasanya termahal karena tadinya tipe termurah dari CX-3 itu adalah tipe Touring, di atas para kompetitornya harganya. Namun sekarang mereka mengeluarkan yang tipe Sport yang harganya hanya segini. Apakah sudah cukup murah? Sebagai perbandingan, Honda HR-V yang termahal adalah segini. Mulai terdengar masuk akal ini CX-3 harganya. Tapi ingat, pasar crossover kecil ini bukan hanya HR-V. Memang ada beberapa kompetitor lain. Ada Kia Seltos yang harganya segini. Ada Hyundai Kona yang non-elektrik, harganya segini. Ada Chevrolet Trax yang sudah tiada. Ada Toyota CHR yang harganya tidak masuk akal sehingga tidak bisa dibilang sekelas ini. Dan ada Toyota Corolla Cross juga yang lebih baik dipilih yang hybrid daripada yang biasa. Jadi tidak masuk hitungan. Sekarang tinggal lawan-lawan yang Koreanya dan China dan Honda HR-V. Harga yang bagus ini berkat mesinnya. Turun dari 2000 cc ke 1500 cc. Dari 149 PS menjadi 120 PS. Dari torsi maksimal 195 Nm menjadi 145 Nm. Perbedaan yang wajar. Andai ini mesin berturbo, bisa menyamakan tenaganya dengan yang 2000 cc-nya. Tenaga tersebut disalurkan ke gearbox 6 speed yang katanya enak, ngopernya cepat dan halus. Yang kemudian disalurkan lagi ke roda depan. Anyway, kami belum pernah membuat review CX-3. Maka pada first impression review ini kami bahas sedikit. Penampilan CX-3 itu menurut kami tidak malu-maluin, dengan moncong khas Mazda yang namanya Kodo Design, yang belum membuat kami bosan melihatnya. Walaupun ini tidak bisa dibilang berbentuk macho karena agak pendek dan kurang gagah, tapi lumayan mereka berusaha dengan fender-fender hitam ini. Lampu depannya itu cantik dengan LED proyektor berhiaskan DRL. Namun kecantikan matanya ini mengusir lampu sennya. Lampu sennya jadi migrasi ke bawah sini, ditemani dengan fog lampnya. Untuk yang garasinya kecil dan menginginkan mobil ini, kami rasa tidak masalah karena panjang totalnya hanya 4275 mm dan wheelbase-nya hanya 2570 mm. Ukuran-ukuran yang bisa gesit menyelami kemacetan dalam kota. Kemudian belakangnya ada antena shark fin dan lampu belakangnya ini sebagian LED, sebagian tidak, agak tanggung. Kemudian knalpotnya ada dua, kanan dan kiri, agar adil. Dan isinya bagasi. Nih bagasinya ini secara lebar nggak terlalu lebar tapi lumayan dalam ke sana. Ya kalau naruh stick golf itu pasti nyerong, atau ini sih lebarnya definitely nggak cukup untuk stick golf. Di bawahnya ada apa? Oh, ada ban serep. Dan ban serepnya ini hampir full size. Iya. Kita lipat joknya. Ya, ini dia tidak rata lantai. Ya, sedikit ada lebih tinggi, tapi masih oke. Ini masih bisa diterima. Cuma yang bikin nggak enak itu ini nih, kadang-kadang angkat barang-barang berat itu ada beginian tuh mengganggu sekali. Ini tidak ketinggian. Kemudian interiornya. Oke, jok belakangnya. CX-3 itu nggak pernah dikenal sebagai mobil yang duduk belakang enak, dan ini tidak enak. Gelap, nggak ada panoramic roof. Tapi positifnya joknya ini empuk sekali. Senderan empuk, bawahnya empuk. Jadi nyaman aja begitu, walaupun agak tegak. Ya masih oke lah, masih nyaman. Tapi jarak dengkul dengan jok depan posisi nyetir kami ya segini 2 jari. Kaki bisa masuk ke bawah sana. Dan tinggi kami bukan 177. Tinggi kami tuh 174. Nah, ada
armrest dan ada cup holdernya, bisa buat naruh handphone juga kalau mau. Di sini kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada 12 volt outlet, nggak ada USB, kosong. Kantong juga hanya ada di sebelah kiri, nggak ada di sebelah kanan. Kanan polos aja. Ini belakang mobil ini tuh cenderung polos. Ya, ini door panel ada kulitnya, tapi joknya itu gabungan antara fabrik dan kulit, semuanya gitu. Di tengah ada posisi tidurnya, walaupun ini tidak all wheel drive atau rear wheel drive, tapi posisi tidurnya besar. Duduk di tengah. Ini kalau bertiga di belakang sini lupakan ya, pasti sempit sekali. Pala sempit. Nah, lumayan lah, kaki masih bisa masuk. Paling rebutan tempat kaki. Tapi belakang ini mobil memang buat untuk nyetir sendiri gitu, nggak untuk disupirin pakai supir duduk belakang gitu, nggak. Door panel belakang plastik keras. Kita cek yang depan. Iya, ini Mazda sekali ya. Ya memang Mazda. Interior ini Mazda sekali. Ada nih khasnya Mazda, ada kulit dengan jahitan asli. Lalu tengah sini empuk lagi, enak. Kulit-kulitan juga nyampe sini nih. Jadi ada rasa mewahnya gitu. Walaupun plastik keras, tapi sangat terbantu sekali. Dashboardnya, meja dashboardnya plastik keras. Door panelnya juga plastik keras. Tapi sama, door panelnya ada kulit dan jahitan asli. Terus ada carbon look. Ini dia kuncinya. Simple, elegan, sedap elegan. Ini untuk buka tutup kuncinya. Oke. Tapi joknya tuh enak. Tapi sebelum ke jok, kita ke entertainment dulu. Entertainmentnya ini ada layar yang memang bukan layar terbesar Mazda, kami yakin. Tapi nah ini, dia bisa wireless Apple CarPlay. Kalau bisa wireless Apple CarPlay, suatu mobil itu urusan head unit the beres. Ya, nggak perlu punya navigasi, nggak perlu punya lagu-laguan, CD changer, kaset. Itu nggak perlu lagi. Kaset. Nah, tinggal nyambung ke Apple CarPlay dan apapun yang ada di handphone kita bisa tersetel di mobil, kecuali visual. Ya, tapi sayang ini mobil belum audionya yang Bose. Ya, ini audionya masih standar. Ada Twitter di dashboard dan ada mid range atau mid bass di pintu. Nah, ini Mazda sekali nih, lihat nih. Lubang-lubang AC-nya. Ini which is nggak jelek sebenarnya. Terus ke bawah ada putar-putaran AC yang masih model putar-putaran biasa. Terus ada pengatur arah, single zone. Terus di sini ada, nah ini ada CD. Jadi masih ada alternatif kalau misalnya kita mau pakai CD, bisa dimasukin di sini. Ada CD-nya. Ada 2 buah colokan USB. Dan ini ada SD card colokan, nggak tahu buat apaan ya. Oh, buat audio dan buat navigasi kali. Dan ada 12 volt power outlet. Untuk kontrol head unitnya bisa di touchscreen atau dengan puter-puteran ini. Jadi pilihannya banyak. Sayang interface-nya Mazda itu ini dulu waktu begitu keluar bagus ya. Wow, interface-nya keren gitu. Tapi sekarang udah terlihat kuno, nggak diganti-ganti sama dia, heran. Shifternya sampai D aja, terus ada plus minus, bisa di manual mode. Manual mode-nya ini plusnya tuh ke belakang. Nah, ini proper nih kalau plus ke belakang di manual mode. Terus ada driving mode-nya juga di transmisinya. Sport aja. Sport sama normal aja. Ada rem tangan jari. Jari. Ya. Terus kalau macet-macetan enak juga karena ada auto hold-nya. Setirnya enak, lapis kulit. Bagus, ada cruise controlnya untuk jempol kanan dan sebelah kiri untuk urusan entertainment, termasuk untuk telepon. Combination switch sebelah kanan sen karena ini mobil Jepang, dan di sebelah kiri urusan wiper. Wipernya ini tidak ada autonya, intermittennya bisa diatur intervalnya. Sebelah kanan ada fog lamp dan lampu. Ini di sebelah kanan setir ada eye stop off ya, berarti ini ada eye stopnya. Mazda biasa nyebutnya eye stop, kalau kami biasanya nyebutnya auto start stop engine. Ya, terus ada TCS-nya adalah traction controlnya Mazda. Terus instrumen clusternya di tengah itu ada RPM yang besar, jadi sporty sekali gitu. Ya, RPM yang diutamakan. Kemudian speedometernya dan lain-lain itu ada di RPM ya, di tachometernya. Oh iya, ini dilengkapi dengan head up display.
Ini biasanya ada tombolnya nih, head up display. Mazda biasanya ada tombol. Kok nggak ada? Keluar head up display. Head up display ini menampilkan X3 kecepatan. Ya, dan head up display-nya itu agak terlalu rendah, jadi ya sih pas-pas aja. Cuma yang terdisplay di head up display-nya itu posisinya ada di kap mesin, bukan di atas kap mesin. Gak apa-apa, karena memang posisi duduk mobil ini tuh rendah. Ini seperti duduk di suatu hatchback atau sedan, rendah dan lebih proper menurut kami. Tidak seperti duduk di crossover. Pengaturannya lengkap, bisa naik turun secara otot. Nggak lengkap amat. Dia nggak bisa naik turunin depannya, naik turunin keseluruhan aja. Terus sisanya normal. Lumbar support tidak ada. Nggak ada. Tapi duduknya udah enak. Ini empuknya sama kayak jok belakangnya tadi. Duduknya itu empuk. Coba ada kesan rasa tenggelamnya ya. Model-model mobil modern sekarang itu memang ada rasa kesan tenggelam, dashboardnya itu tinggi. Tapi lama-lama biasa juga. Karena itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali ke nyetir kita. Itu hanya pengaruh secara psikologi kita. Tapi kalau kami lebih senang dashboard tuh kayak rendah gitu, kita lebih tinggi. Ini masih bolam biasa. Tanggung. Terus ini belum auto, day night. Terus udah. Kepraktisan. Di pintu itu ada tempat botol dan tempat lain-lain, dan di pegangan untuk nutup itu bisa naruh-naruh sesuatu juga. Di sini buat naruh-naruh sesuatu juga yang ada colokan USB dan kawan-kawannya. Ini ada armrestnya ya, jadi nyaman. Di bawahnya itu ada tempat-tempat lagi, ada cup holder. Cup holder itu bisa diubah fungsikan. Nih, jadi gini nih. Ya, ini bisa untuk cup holder. Jadi bukanya dipencet ini. Ya, tapi kalau ternyata gelasnya itu kurang terlalu besar, ini bisa terlipat ya. Satu doang gitu. Oke, demikian juga yang ini. Ya. Ini malah lucu, bawahnya ketutup jadinya. Biar nggak kedalaman. Setirnya bisa tilt dan bisa teleskopik. Makanya posisi nyeturnya itu enak karena bisa teleskopik. Nah, ini bener, pastinya semua mobil tuh bisa teleskopik. Kalau pakai otot nggak apa-apa. Nggak perlu yang elektrik juga, yang penting posisi nyetir enak. Oke, sekarang kita nyetir. Nggak nyetir. Ini first impression review. Udah, nanti kita dipinjemin mobil tesnya ya. Penasaran. Bagaimana menurut Anda? Apakah mobil ini lebih baik dari Honda HR-V? HR-V sebentar lagi mungkin akan ganti model. Sayang sekali ini hanya first impression review, sehingga tidak ada tes jalannya. Mudah-mudahan nanti kalau ada mobil tesnya, kami dipinjamkan. Overall, mengenai Mazda CX-3, yes, kami senang sekali mobil ini menjadi lebih murah sehingga lebih banyak orang yang bisa beli. Cocok untuk Anda yang menginginkan crossover kecil Eropa tapi masih mampunya beli yang non-Eropa. Karena Mazda sekarang darahnya seperti blasteran Eropa, dari bentuk sampai dengan handling. Seharusnya semua model ada perbedaan tipe seperti ini. Bedanya bukan hanya option-option tapi juga mesinnya, sehingga harganya bisa jauh bervariasi. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.